it's easy to be around you. Sometimes it's hard for me to be there too. One day you care, one day you don't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istana Maulana. Saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat reproduksi ilmiah. Di sini saya beranggotakan 2 orang, dengan saya sendiri dan Zulmansyah. Yang pertama yaitu memahami bentuk-bentuk reproduksi ilmiah. Reproduksi ilmiah adalah suatu keterampilan mengadakan ringkasan secara sebuah karangan ilmiah yang panjang. Kegiatan menulis kembali karangan dalam bentuk yang lebih singkat dan padat. Dengan menyajikan informasi utama atau penting dari karangan ilmiah tersebut, reproduksi dapat berarti pengembangan hasil ulang atau tiruan yang ada sebelumnya. Reproduksi ilmiah juga secara sama dalam kurung utuh dari reproduksi sebelumnya, tetapi juga dapat dihasilkan atau menghasilkan kembali sebuah karya ilmiah yang dapat disingkat atau direproduksi dengan tujuan agar untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi. Keterbatasan waktu dan berbagai keadaan mengharuskan menginginkan karya ilmiah yang terlalu panjang menjadi suatu atau lebih sederhana. Yang kedua yaitu reproduksi ilmiah terdiri atas beberapa jenis, yaitu menulis sebuah ringkasan, ikhtisar, sinopsis, maupun resensi. Ringkasan yang ikhtisar diringkas dapat berupa materi atau poin-poin tertentu dari artikel ilmiah. Bab ini dalam buku atau makalah. Sinopsis dapat berupa ringkasan, kejadian peristiwa atau urutan suatu cerita. Sedangkan materi yang diresensi dapat berupa buku-buku ilmiah dalam bidang tertentu atau ensiklopedia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Zulmansyah. Baik, saya Zulmansyah akan melanjutkan tentang kesalahan-kesalahan penulisan paragraf pada kalimat deskripsi. Dalam teks tersebut, terdapat kalimat yang tidak padu atau menyimpang dari topik yang dibahas, yaitu adanya kalimat definisi dari sungai dan penyalahgunaan sebagai di desa Jantur yang tidak ada kaitannya dengan objek yang diobservasi, yaitu sampah. Sungai merupakan aliran sungai yang mengalir dari hilir ke hulu. Sungai pada umumnya digunakan sebagai beberapa kegiatan yang membantu manusia. Namun, di desa Jantur, Kecamatan Bumiaji, sungai disalahgunakan menjadi tempat pembuangan akhir sampah, sehingga sungai yang dulunya dialiri sungai air sekarang menjadi kering dan penuh dengan timbunan sampah. Yang kedua, ada contoh paragraf deduktif selanjutnya. Pada hakikatnya, semua perusahaan ingin bekerja secara cermat dan teliti, sehingga perincian tentang penawaran, pemesanan, penerimaan, pengepakan, dan lain-lainnya betul-betul diteliti dan dijamin keamanannya. Namun, dalam praktiknya tidak dapat dihindari bahwa sekali waktu terjadi juga kesalahan, kekurangan, dan kerusakan. Kesalahan dalam pengepakan, kelemahan pengiriman, atau kerusakan pada peti kemas mungkin disebabkan oleh kurang telitian, bencana alam, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah contoh paragraf induktif. Dalam perjuangannya, ABRI bukan hanya berjuang di bidang pertahanan keamanan, melainkan juga di bidang sosial politik. Pada saat negara menghadapi kekacauan, misalnya pada Perang Kemerdekaan II, ABRI mengambil alih pemerintahan sipil. Oleh karena itu, banyak anggota ABRI yang menjadi gubernur militer, bupati militer, sehingga sebaliknya pada masa aman seperti sekarang ini, banyak pula anggota ABRI yang ditugas untuk membantu departemen-departemen atau lembaga lain yang memerlukan. Gambaran situasi seperti ini menunjukkan bahwa dui fungsi ABRI tidak pernah lepas dari seluruh anggota ABRI. Terima kasih. Kami dari kelompok 8. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.